Salam sepak bola. Kembali berjumpa di ruang zona memori album kenangan Paulus Sutrisno Rogen. Kali ini kita mengenang pemain dan juga pelatih legendaris yang kita kenal adalah Sarman Pangabean. Sarman yang dilahirkan di Pemantang Siantar, bermula berkarir di PSMS Medan tahun 1967, mana membawa Medan PSMS Junior menjuarai Suratin Cup, dan pada tahun yang sama setelah itu menjuarai kejuaraan Perserikatan PSSI, dan juga pernah bergabung dengan Dream Team di tahun 1967, yaitu PS Paridetex Medan. Di sana berkumpul pemain-pemain top Indonesia. Paridetex hampir semua 100% pemain dari tim nasional. Dari puncak prestasinya adalah saat Indonesia dalam SEA Games 1987 sebagai asisten coach Berce Matulavelwa, dan bersama dengan Sultan Harhara, Indonesia merebut medali emas SEA Games yang pertama di tahun 1987 di Jakarta. Seperti diketahui, sejak tahun 1977 Indonesia mengikuti SEA Games, dan setelah 10 tahun baru dapat menjuarai turnamen Southeast Asia, negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Filipina, Myanmar, Laos, Brunei Darussalam, dan pada waktu itu Timor Leste belum bergabung, dan juga Kamboja yang pada saat ini menjadi tuan rumah SEA Games tahun 2023. Prestasi sebagai pemain di tim nasional Indonesia, Sarman Pangabean pada waktu memperkuat PSMS di tahun 1970, kejuaraan antar klub Asian Football Confederation atau AFC masuk semifinal, dan selanjutnya PSMS menjadi juara Aga Khan Gold Cup di Pakistan. Pelatih yaitu Dr. Gigi Endang Witarsa yang melatih bersama dengan A.E. Manggidaan, dan Endang Witarsa ini juga melatih Paridetex, di mana pada saat itu menjuarai untuk tim nasional Indonesia 5 kejuaraan, dan barulah satu-satunya pelatih, baik pelatih Indonesia maupun asing, yang dapat menjuarai 5 turnamen. Tahun 1968
Salman juga turut menjuarai Kings Cup 1968 Bangkok dengan coach Endang Wicaksa dengan kapten timnas pada waktu itu adalah Sucipto Suntoro. Dan prestasi boleh dikatakan dari Sarman Panggabean ini, Indonesia Barce Matula Velwa selain menjuarai SEA Games di tahun 87, juga pada tahun 1986 Indonesia masuk semifinal 4 besar Asian Games, dan ini cukup prestasi yang membanggakan. Sarman satu angkatan dengan Roni Pasla, Wibisono, Zulkarnain Pasaribu, Tumsila, Anjas Asmara, Nobon, Yuswardi, dan Ipong Silalahi. 1975 bersama Persija menjadi juara bersama dalam kejuaraan PSSI Perserikatan PSMS dengan Persija musuh bebuyutan di lapangan sepak bola. Sarman Panggabean dengan PSMS Medan juga menjuarai Marahalim Cup di tahun 1972, 1973, juara Soeharto Cup tahun 1972, Yusuf Cup di Makassar 1974, dan sebelumnya menjadi juara Pekan Olahraga ke-7 membela Sumatera Utara di Surabaya, dan juga menjadi juara kompetisi antar regional PSSI wilayah 1, dan ia pun di tahun 1978 masuk tim nasional untuk pra Piala Dunia 1978 di Australia. Segudang prestasi yang ditoreh oleh Sarman Panggabean. Setelah pensiun, setelah gantung sepatu, dia bekerja di Bank Bumidaya di tahun 1979. Sarman Panggabean juga aktif sebagai Ketua Perhimpunan Pemain Sepak Bola Nasional di tahun 2009. Dan beliau sangat aktif walaupun sudah pensiun di kegiatan perkembangan sepak bola Indonesia. Dan saya pernah bertemu dengan Sarman Panggabean dalam suatu kesempatan diskusi sepak bola bersama-sama dengan Om Sinyo Aliando, Sarman Panggabean, Oyong Lisa, Tekpong To Mulyadi, dan kami menginap di puncak diskusi tentang sepak bola Indonesia, dan pada waktu itu juga akan mensupport, membantu Haji Isyanto
untuk menerbitkan tulisannya Dokter Bola, Dokter Gigi Endang Witasa, dan juga diskusi bola ini hadir sahabat saya, seorang jurnalis senior, Joseph Erwiantoro, yang kita kenal sebagai Coco Mio, dan juga dengan diorganize oleh Pak Alay sebagai ketua POR PS Union Magazine UMS, dan dihadiri oleh juga cucu dari Dr. Gigi Endang Witasa, Desa Witasa, dan juga ibunya Dr. Yeni Witasa. Sana kita bersharing, diskusi tentang sepak bola Indonesia untuk mengenang Dr. Gigi Endang Witasa. Itulah kenangan saya, dan juga bersama-sama dengan anak Medan, Denny Daniel Pasra, yang selalu menemani Sarman Panggabean dalam diskusi tersebut. Dengan Sarman Panggabean pada diskusi itu, baik setelah maupun sebelum diskusi, saya mengenal Sarman Panggabean lebih mendalam, dan beliau rupanya lahir di Pematang Siantar, dan kebetulan opung saya juga asal Siantar, di mana bekerja di perkebunan Belanda pada waktu dulu, yaitu perkebunan Marihat di Pematang Siantar. Dan saya juga masih ada keluarga di Pematang Siantar, di mana adik saya kawin dengan marga Hutaju. Opung saya adalah marga opung dari perempuan, adalah marga Harhab. Jadi begini-begini saya masih ada keturunan atau darah dari Batak. Horas flashback dengan riwayat dari Sarman Panggabean, dan Sarman Panggabean ini di Medan bermula hanya sebagai penonton atau sering datang ke lapangan sepak bola apabila PSMS Medan menggelar latihan, dan tak jarang karena dikenal oleh bintang-bintang PSMS, Sarman juga kerap hadir di Stadion Teladan karena rumahnya tidak begitu jauh dari Stadion PSMS Medan, Stadion Teladan. Setelah PSMS dan berlanjut, ya akhirnya berlatih dan masuk di PSMS Junior Medan, dan pada waktu itu dilatih oleh Ramli Yatim, Sarman Panggabean bersama Roni Pasla, Rumsila Nobon, dan lain-lain. Untuk pertama kali PSMS Medan Junior menjadi juara Juratin Cup di tahun 1967.
sukses PSMS Junior menjadi juara Suratin Cup. Salman pun dipromosikan ke PSMS Senior yang berlaga di putaran final divisi utama Perserikatan 1967 yang sebelumnya satu rekannya Wibisono pun telah memperkuat PSMS Medan. Akhirnya dengan pemain-pemain seperti Yuswardi, Zulham Yaya, Sukiman, Ipong Silalahi, Samsudin Sunarto, Aziz Regar, Zulkarnain Pasaribu, perpaduan antara pemain senior dan junior. Pemain yang muda saat itu adalah Roni Pasla, Tumsila, Sarman Pangabean. Jadi tim yang boleh dikatakan tangguh dan akhirnya menjadi juara divisi utama Perserikatan untuk pertama kali juga pada tahun 1960 itu dibina menaklukkan Persib 2-0. 2 gol yang dicetak oleh Arahim dan Zulkarnain Pasari. Akhirnya tahun 1968 Salman Pangabean dipanggil tim nasional bersama-sama dengan Sucipto Suntoro, Anwar Ujang, Iswadi Idris, Yudo Hadianto, Mulyadi Tekpol, Sinyo Aliandu, Abdul Qadir, Yakob Syahsaleh, Max Timisela, dan Mbah Basri bergabung dengan Kadiri Tex yang bernaung pada waktu itu di klub anggota PSMS Medan. Pada tahun 1972 dalam turnamen Pesta Sukan Anniversary Cup di Singapura, Indonesia mencapai tim Indonesia All Indonesian Final, di mana Indonesia mengirimkan 2 tim Indonesia A dan tim Indonesia B. Libero PSMS Anwar Ujang dipercayai oleh pelatih Endang Witasa menjadi Kapten Indonesia A, dan rekan setimnya di PSMS Salman Pangabean dipercayai Kapten oleh pelatih Eyang Hidaan menjadi Kapten Indonesia B. Pada tahun 1975 di Stadion Teladan Medan, PSMS kedatangan tim juara Champion Cup 1971, 1972 dan 1973 yang merupakan salah satu klub besar di Eropa, Belanda khususnya klub Ajax Amsterdam, di mana pertandingan tersebut PSMS Medan yang pada waktu itu diperkuat Salman Pangabean mencetak 2 gol bagi kemenangan PSMS Medan yang mewakili PSSI Wilayah 1 dengan menaklukkan Ajax Amsterdam 4-2. Dan di waktu itu tim Ajax diperkuat oleh pemain-pemain yang di Piala Dunia Piala Dunia 1974 minus Johan Cruyff dan Johannes Keun yang sudah ke Barcelona. Dengan Birce Matulavelwa ini
mereka merabu memandukan para pemain dari Galatama dengan pemain dari Perserikatan. Indonesia mengalahkan Malaysia 1-0 dengan mencetak gol Ribut Wahyudi dari PSMS Semarang. Memang di tahun 1987 boleh dikatakan Indonesia merupakan penampilan yang terbaik. Adapun kunci keberhasilan Indonesia merebut medali emas di SEA Games tahun 1987, Berce Matula Velwa dengan Sarman Pangabean dan Sutahara itu memadukan pemain-pemain dari kompetisi Perserikatan dan kompetisi Galatama, dan inilah yang membuat matang permainan dari baik secara individu maupun tim. Mereka berpadu dengan segala kemampuan dan daya juang, tidak mau terkalahkan. Dan juga yang kedua, mereka banyak bermain di ajang kejuaraan ataupun turnamen sebelum diterjunkan di SEA Games, mengikuti Asian Games di tahun 86 di Korea Selatan dan masuk 4 besar semifinal. Dan juga sebelumnya mereka adalah pemain yang matang dari era Sinyo Aliandu di Pra-Piala Dunia 86 hingga berlanjut, karena rata-rata pemain dari 86 adalah pemain-pemain senior seperti ada Ruli Nere, Eri Kiswanto, Robi Darwis, dan juga solid di lapangan tengah ada Eli Idris, Surkanain Lubis, dan Ruli Nere berpadu di dalam tim sebagai pemain midfield, memadukan sisi permainan. Dan yang ketiga, dan mereka bermain kolektif dari kemampuan mereka masing-masing yang berbeda karakternya disatukan, dan mereka menyatu solid kompak menjadi tim yang benar-benar menjadi tim yang juara. Adapun pemain-pemain Indonesia pada tahun 1987 tersebut adalah kiper Ponirin Meka dengan I Gusti Putriyasa, Muhammad Yunus, Yaya Hartono, Marsuki Cakmat, Robi Darwis, Asari Rangkuti, Patar Tambunan, Ribut Wahidi, Diki Yakobi, Ruli Nere, Budi Wayono, Nasrul Koto, Eri Kiswanto, Adityo Darmadi, Liastono Taufik, Yultrisno, Franky Weno. Dan itulah pemain-pemain Indonesia yang pada waktu itu menjuarai SEA Games untuk pertama kali. Akhirnya, but not least, semoga kenangan dan pengalaman dari tim nasional Indonesia di tahun 1987 dapat menjadi motivasi bagi timnas Indonesia yang saat ini sedang
bermain di SEA Games 2023 Kamboja yang pertandingan pertama telah mengalahkan Filipina 3-0, dan nanti sore hari ini Kamis 4 Mei 2023 akan berhadapan dengan Myanmar, dan kita harapkan Indonesia, timnas yang diasuh oleh Coach Indra Safri dengan pemain-pemain Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Pratama Arhan lainnya dapat menunjukkan performance yang terbaik, terutama di grup A, supaya dapat berhasil road to semifinal dan akhirnya final, karena nanti sore harus menang melawan Myanmar, karena kemarin Kamboja dan Filipina bermain seri 1-1, dan ini juga menjadi pertaruhan untuk di grup A, dan jangan menganggap enteng. Sedangkan musuh bebuyutan seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura serta Laos ada di grup B. Tentu saja setelah 32 tahun kita menunggu, kiranya nantinya timnas Indonesia ini dapat merebut emas, sehingga prestasi Indonesia yang lama tertidur dapat bangkit, kita dapat kembali dengan mencapai prestasi yang kita harapkan. Untuk itu, bravo sepak bola Indonesia. Terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.